Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirah yang mulia, para sesepuh bini sepuh, para guru, seluruh DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan semuanya senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa memberi rahmatnya, diampuni juga dosa-dosanya. Maka tentunya patut kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga bersalawat kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, contoh kita, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengkaji sedikit dua ayat daripada akhir surat At-Taubah yang berkaitan dengan sifat-sifat utama Rasulullah, sehingga Rasulullah itu terpilih menjadi utusannya Allah. Maka terpilihnya Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tiada lain kenapa kita mengkaji seperti ini, agar kita bisa ini mengikuti, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat, dua ayat, yang terpenting kita bisa memahami, kita bisa mengamalkannya. Memang tugasnya Nabi Muhammad itu tidak hanya membacakan Al-Quran, tapi tugas Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran. Maka disebutkan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tugasnya Rasulullah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab alias mengajarkan Al-Quran, dan juga Al-Hikmah artinya as-sunnah atau hadis. Gunanya apa? Kita bisa memahami sehingga kita bisa mengamalkannya. Karena kita sudah meyakini bersama-sama, kita mengetahui bahwa satu-satunya manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mengetahui seluruh ajarannya Allah dan yang menguasai isi Al-Qur'anul Karim, tiada lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita semuanya ingin meniru Rasulullah. Pengen selamat kita di dunia, ikuti Rasulullah. Pengen selamat akhirat, ikuti Rasulullah. Ingin selamat dunia akhirat, tiada lain. Kita harus senantiasa meyakini, menggenggam, mengikuti, mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kaji yaitu surah At-Taubah. Surat At-Taubah atau disebut dengan surat Al-Bara'ah. At-Taubah. Kenapa disebut surat Bara'ah? Karena diawali bara'atun minallah. Dan di dalam ayat itu tidak ada bismillahnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di dalam awal surat itu semuanya ada bismillahnya. Kecuali satu ini saja. Kecuali surat At-Taubah. Maka kalau kita ambil hukum membaca bismillah ketika kita ingin membaca Al-Quran itu ada hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Makruh itu kan Allah kurang suka lah, maka dihindari. Ada juga yang haram. Ada juga kalau komplit, ada yang mubah juga. Boleh-boleh saja. Yang wajib di mana yang wajib? Di dalam surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib juga. Jadi kalau kita sholat kok nggak baca bismillah, berarti kurang satu ayat gitu. Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim akhir waladhdallin, kurang satu ayat. Maka kita memahami hukumnya. Entah dia dibaca sir pelan atau dibaca jahar, silahkan. Kayak maaf di Arab Saudi itu kan disirkan kan, dibaca sir itu. Jadi kalau bapak seumpama itu agak dekat dengan imamnya itu, mau di Madinah atau di Masjidil Haram kok dekat dengan imamnya, akan terasa kedengaran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada bismillahnya dibaca sir. Sir itu dibaca pelan. Mau dibaca pelan silahkan, mau dijaharkan juga silahkan. Yang penting kita tahu tadi bahwa Bismillahirrahmanirrahim membaca surat Fatihah hukumnya wajib. Kalau kita tidak baca kurang satu ayat, makanya di dalam surat Al-Fatihah Bismillahnya itu angkanya 1. Bismillahirrahmanirrahim angka 1. Yang lainnya nggak diberi angka 1. Jadi dalam surat Al-Fatihah dikasih angka 1. Maka ini wajib hukumnya kita membaca basmalah ketika kita sholat. Maka basmalah baru surat Al-Fatihahnya Alhamdulillahnya dibaca. Karena apa? Surat Bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam surat Al-Fatihah. Jadi ya, ada yang hukumi sunnah. Sunnah di mana? Semua surat itu sunnah kita baca Bismillah, kecuali surat Al-Fatihah wajib tadi. Dan juga kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Karena ini nanti hukumnya haram. Haram, enggak tepat, enggak bagus. Haram. Maka sunnah. Kita mau baca surat Waqiah, tadi kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, biar jamaah juga paham. Kalau kita baca bismillah pasti itu awal surat itu. Nah, gitu kan. Kita mau baca surat Al-Falaq, bismillah dulu biar tahu oh ini awal surat. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, boleh enggak kalau langsung qul a'udzu? Boleh juga. Sunnahnya membaca bismillah atau membaca basmalah. Sunnah. Semua surat Al-Baqarah ada bismillahnya, surat Ali Imran ada bismillah, tapi enggak ada angka satunya. Karena ini hukumnya sunnah. Ya. Sunnah, apalagi haram di dalam surat At-Taubah tadi. Ya, surat At-Taubah ini haram membaca bismillah, maka di situ langsung bara'atun minallah. Kalau baca ta'awudz silahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim silahkan, tapi baca bismillahnya ditinggal. Nah, jadi kalau di awal baca bismillahnya
hukumnya haram. Kalau sudah ada di tengah maksudnya bukan terus tengah-tengahnya enggak ya. Yang penting apa? Sudah satu ayat, ya habis itu apa? Kita punya keperluan yang lain. Entah mungkin kita keluar ambil kopi dulu, minum kopi dan sebagainya. Seumpama ya. Balik lagi ingin meneruskan, nah, maka apa? Bagusnya enggak usah bismillah juga. Ta'awud silahkan. A'udzubillah silahkan atau langsung silahkan. Karena apa? Bismillahnya masih dihukumi makruh. Nah, gitu ya. Jadi kalau di tengah-tengahnya, di tengah bukan berarti di tengah ya. Semua sudah 2 ayat, 3 ayat kita ingin baca lagi, atau mungkin kita kemarin dapat 1 lembar berikutnya kita masih surat At-Taubah dilihat, nggak usah pakai bismillah. Hukumnya masih makruh. Makruh itu apa? Yang bagus ditinggal. Nah, ditinggal. Sunnah ya, haram, wajib, makruh, mubah. Mubah itu di mana? Di semua surah-surah selain Al-Fatihah, selain juga Taubah tadi. Seumpama saya membaca surat Al-A'raf, saya ambil seumpama pas juz 9-nya. Juz 9 itu bukan pas awal surat. Maka ketika saya ngimami langsung saja waladhdallin amin. Saya ingin baca juz 9-nya. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lad'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Kenapa tadi saya bukan di awal ayat, di awal surah, saya di tengah-tengah, maka saya enggak pakai bismillah biar tahu juga jamaah bahwa yang dibaca ini bukan awal surah. Enak kan seperti itu. Nah, biar kita paham juga itu, biar ngajak jamaah juga paham. Oh, ini yang dibaca bukan awal surat ini, sehingga dia nggak pakai bismillah. Nah, maka pakai bismillahnya mubah. Nggak pakai bismillah boleh, pakai bismillah juga boleh. Jadi hukumnya tadi ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Tapi terus ibu bapak jangan terus punya pikiran gini, wah baca surat At-Taubah pakai bismillah haram masuk neraka. Jangan begitu. Nanti baca Quran malah masuk neraka. Ya haram maksudnya itu nggak pas, nggak tepat. Kayak ibu bapak kalau pas di Masjidil Haram itu keluar dari masjid terus nawar barang, wah khamsah rial. Ibu nawar terus salah real, 3 real, haram maksudnya bukan terus masuk neraka, bukan. Haram itu nggak boleh, nggak pas itu. Kayak ibu bapak maaf, kalau ada orang, namanya karena isinya surat At-Taubah itu kan ancamannya Allah, yang banyak dari awal itu, ancamannya Allah. Namanya ancaman, kan Rahman Rahimnya, ya nggak ada namanya ancaman. Kayak kita kalau mau memotong sapi, memotong hewan, kambing, sapi, ayam, jangan pakai bismillahirrahmanirrahim, jangan. Bismillahi Allahu Akbar. Itu sesuai itu. Lempar jumroh, jangan bismillahirrahmanirrahim. Setannya seneng itu. Bismillahi Allahu Akbar. Oh, gitu. Rahman Rahimnya dihilangin. Ya, itu jangan sampai kita terus dimaknai sendiri haram. Oh, masa baca Quran malah masuk neraka nanti. Haram maksudnya ya nggak pas ya. Makanya kita sebagai pengetahuan, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kita kalau membaca surat At-Taubah ya, jangan baca bismillah. Ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam ayat ini sebutkan ayat yang ke-128 tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad di situ namanya taukid, ada taukid, ada tahqiqnya. Harfut taukid, lamnya, qadnya namanya harfut tahqiq, yaitu sebagai penekanan. Kalau ada penekanan seperti ini, maka apa? Disamakan dengan sumpah. Sungguh, benar-benar. Laqad ja'akum, sungguh, benar-benar. Ja'akum, telah datang kepada kalian.
Rasulun min anfusikum, seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Maka disebutkan di sini yang menyebutkan adalah Allah. Allah pakai seperti kata sumpah tadi, laqad, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian. Gunanya apa ini? Kok ada penekanan di sini? Agar kita itu enggak ragu-ragu dengan hadirnya Rasulullah. Karena Allah sendiri yang menyebutkan, sungguh telah datang kepada kalian. Kalau disebutkan telah datang berarti apa? Dekat dengan kita, namanya telah datang. Jauh, ketika telah datang berarti apa? Dekat dengan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian, yaitu utusan Allah. Yang bukan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Untuk apa? Menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya utusan dari Allah. Makanya kalau kita ada utusan, yang kita lihat jangan yang diutusnya, tapi yang kita lihat apa? Siapa yang mengutusnya. Nah, di situ bisa jadi yang diutus anak kecil belum balik, bisa jadi untuk kirim undangan. Undangan apa? Oh, dari Pak RT, pemilihan RT. Ini Pak RT, Pak. Di tempat saya lagi ramai pada pemilihan RT kemarin itu. Nah, itu. Maka yang dilihat jangan yang mengirimkan undangan, siapa yang mengundang tadi. Siapa yang mengutus? Maka di sini disebutkan rasulun, seorang rasul yang mengutus ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat siapa yang mengutusnya, insya Allah kita nggak pernah ragu. Rasulullah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad menjadikan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita lihat adalah yang mengutusnya. Maka ketika sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad tuh sudah senang berkholwat. Berkholwat tuh menyendiri. Ya, menyendiri, berkholwat, menyendiri. Untuk apa tadi? Membersihkan hati, membersihkan jiwanya. Dia ingin sunyi, sepi. Ya. Karena apa? Ingin bersih hatinya. 3 tahun kurang lebih beliau berkholwat di atas Jabal Nur. Sering kita sebut di Gua Hira. Ya pokoknya tahu-tahu senang menyendiri aja gitu. Ya. Makanya ketika tahunnya, berarti 3 tahun kan lama sekali, senang menyendiri. Maka terus memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala di Gua Hira itu. Maka ketika memperoleh wahyu Allah, karena sebagai utusannya Allah, ada pesan berupa wahyu Allah. Maka ketika itu pun Nabi Muhammad ketakutan dan langsung buru-buru pulang. Jabal Nur itu juga tinggi juga, buru-buru pulang juga. Kalau zaman dulu kayak apa? Saya sekarang tuh mau, ya kita sekarang Jabal Nur kita mau ke Gua Hira kan tempatnya sudah bagus seperti itu. Kalau zaman dulu kayak apa itu? Siti Khadijah aja itu sanggup dia naik seperti itu juga. Kalau mau kirim makanan kepada Rasulullah. Ya. Maka ketika buru-buru pulang ke rumahnya, dia langsung apa? Ngomong sama istrinya Siti Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah saya, langsung panas dingin. Karena raja takut tadi. Panas dingin. Rasulullah seperti orang yang sedih, ada rasa takut. Tapi justru Siti Khadijah itu merasa gembira. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena apa? Siti Khadijah itu tahu dari kitab-kitab sebelumnya. Karena telah membaca kitab Taurat. Kitab-kitab sebelumnya dipelajari oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah orang yang cerdas. Beliau berguru atau mereka belajar kepada Waraqah bin Naufal. Gurunya Siti Khadijah itu. Dia tahu tentang Nabi Muhammad itu, dia tahu tuh. Maka yang ditunggu-tunggu tadi, kok ini nanti menerima wahyu ini pasti Nabi, ternyata benar. Nabi Muhammad merasa sedih, ketakutan, justru Siti Khadijah gembira. Ini yang saya tunggu-tunggu sesuai dengan kitab yang aku pelajari. Maka diri ketika disampaikannya
Yang disampaikan adalah Rasulullah ketika menerima wahyu. Siapa yang pertama kali percaya? Siti Khadijah. Yang pertama yang beriman Siti Khadijah. Karena apa? Ketika wahyu itu turun, bahkan ketika Rasulullah menyampaikan bahwa dirinya itu seorang nabi, seorang rasul, memangnya semuanya percaya? Nggak ada itu. Hanya 1-2 orang yang percaya. Ketika menyampaikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadi kecuali Allah, semuanya ikut? Tidak ikut, walaupun itu kebenaran. 1-2 orang saja. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Ketika sebutkan Muhammadur Rasul, Muhammad itu utusannya Allah, aku ini utusannya Allah, semuanya ikut? Tidak. Ketika Rasulullah kumpulkan tokoh-tokoh Quraisy saat itu, kumpulkan semuanya, lalu dia mengatakan, wahai kaum Quraisy, bahwa aku ini adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, siapa yang pertama kali protes kepada Rasulullah? Abu Lahab. Dia mengatakan, tabbat yada ya Muhammad ali hadza, celaka kamu wahai Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semuanya ini. Dikumpulkan hanya mengatakan aku ini Rasul Allah, celakalah wahai Muhammad. Lalu apa ayat turun? Tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan sebenar-benar celaka. Nah, kita kalau membaca surat Al-Lahab, hati-hati itu. Surat Al-Lahab itu ayat yang pertama tabbat ya, wa tabnya ada tasdidnya. Maka jangan disamakan tabbat yada abi lahabi wa tab, salah. Yang benar tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah ya, wa tab ada tasdidnya, benar-benar celaka. Nah, kalau terusannya qalqalahnya langsung ya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, biasa. Yang satu aja yang pertama tadi wa tab. Maka yang benar-benar celaka apa? Yaitu Abu Lahab. Namanya bukan Abu Lahab, Abdul Uzza. Nah, namanya bukan Abu Lahab. Kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan langsung, berarti apa? Nanti suatu saat ada juga orang yang seperti Abu Lahab perilakunya, yang membenci Nabi Muhammad. Pasti ada muncul lagi kalau tidak disebutkan namanya langsung. Tapi kalau disebutkan namanya langsung, nggak akan terulang lagi. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran, baca Al-Quran, apabila ada nama yang disebutkan langsung oleh Allah, maka tidak akan terulang lagi. Seperti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa ayah, nggak ada bapaknya. Makanya seperti ini nggak akan terulang lagi. Ya, kan? Tapi kan tadi disebutkan gelarnya, kayak Fir'aun itu kan gelar itu, bukan nama itu. Nah, maka pasti apa? Akan terulang. Akan terulang kembali. Maka celaka wahai Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Jadi yang celaka siapa? Abu Lahab yang tidak mau mengikuti kebenaran. Maka ketika Rasulullah sampaikan wahyu Allah, maka yang mau beriman hanya 1-2 orang saja. Pertama Siti Khadijah, lalu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat itu lah. Maka tidak semuanya langsung beriman. Maka seharusnya kalau sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu sejak kecil, beliau itu sampai dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya, yang jujur. Jujur, sehingga kalau mau titip barang apa? Orang senang titip barang kepada Nabi Muhammad, orang yang jujur. Kalau ibu bapak mau titip sesuatu, cari yang apa itu? Yang jujur. Titip duit kepada orang yang jujur, aman gitu. Nah, itulah Rasulullah terkenal. Bahkan yang menjuluki Al-Amin itu bukan orang Islam itu. Semua orang menyebut Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang yang dipercaya, nggak pernah bohong sekalipun, nggak. Kalau kita kan sering bohong itu kepada anak cucu, suka bohong. Jangan keluar, ada ondel-ondel. Ondel-ondelnya nggak ada. Itu kan sudah bohong juga itu. Itu ada ondel-ondel, mana? Ya ondel-ondelnya nggak ada juga. Nah, kita kan sering bohong itu. Nabi Muhammad tuh nggak pernah bohong.
Maka ketika menerima wahyu, seharusnya apa? Percaya. Tapi ternyata tidak semuanya juga mau percaya. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum berarti apa? Dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan kalian sendiri, alias dari kaumnya sendiri. Nabi Muhammad itu orang Arab, maka pertama kali turun ayat ya untuk apa? Bangsa Arab. Wajar kan? Pakai bahasa Arab untuk orang-orang yang Arab, maka nggak ada alasan untuk menolaknya seharusnya. Min anfusikum juga apa? Sama-sama seperti kita. Rasul itu sama seperti kita. Rasul manusia, kita juga manusia dari kalangan namanya. Makanya di akhir surat Al-Kahfi itu ada perbedaannya kita dengan Nabi. Apa itu bedanya? Nabi menerima wahyu, kita tidak menerima wahyu. Surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati ahada. Akhir surat Al-Kahf. Ini ayat ini juga bisa dipakai doa. Tapi dimulai dengan awal tadi, dimulai dari faman kana yarju. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal, maka beramalah, falyamal amalan sholihan, dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati ahad, dan jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dipakai untuk doa agar apa Ibu? Kalau kita itu berharap kepada Allah, ingin beramal soleh, ingin berbuat baik, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu mau tidur, insya Allah kau mau baca ayat ini, ujungnya ini, insya Allah tadi saya mau bangun jam 3, insya Allah apa? Sebelum jamnya Ibu, alarmnya bunyi, insya Allah Ibu sudah bangun. Dan insya Allah apa? Akan yang sesuai dengan yang diinginkan. Saya nanti bangun agak pagian karena apa? Ingin jamaah, ingin sholat tahajud, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu yang pakai doanya itu. Ujungnya surat Al-Kahf tadi, Al-Kahfi. Nah, insya Allah. Karena kadang-kadang itu kita pengen bangun malam sudah pasang alarm, alarmnya sih bunyi, kita bangun juga, kita matiin tidur lagi. Tapi kalau ayat tadi yang kita bahas, insya Allah apa? Insya Allah kita benar-benar tadi. Karena kita pengen bangunnya, pengen apa? Kita ingin curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen ibadah. Nah, maka itu ya, pasang alarm, tapi tadi itu faman kana yarju liqa'a, itu kita baca juga doa itu. Kita doa. Maka Nabi Muhammad itu ana basyarum mislukum yuha. Aku ini manusia juga sama dengan kalian, tapi aku ini menerima wahyu. Bedanya kan di situ. Itu adalah pilihannya Allah. Nabi Muhammad ditentukan oleh Allah menjadi nabi orang Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Karena apa? Yang berhak untuk menentukan dia sebagai nabi, sebagai rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ayatnya. Gila kalau baca di dalam surat Al-An'am itu ada di tengah-tengahnya ayat 124. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu di mana menempatkan seorang rasulnya. Allah yang maha tahu. Oh, ini Nabi Muhammad saya tempatkan di Arab, lahir di Mekah. Jadi yang menempatkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak memilih menjadi nabi, menjadi rasul juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diteruskan tadi sifatnya sekarang. Ada 3 sifat Rasulullah yang istimewa. Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Azizun artinya amat berat, alaihi baginya.
Anitum penderitaanmu. Apa ini maknanya ini? Rasulullah itu senantiasa merasakan penderitaan umatnya. Ini Rasulullah. Nah, ya. Kalau ada umatnya yang sedih, sahabat sedih, Rasulullah ikut sedih. Kalau ada sahabat yang menderita, Rasulullah pun ikut juga menderita. Makanya terus ada hadis Nabi, al-muslim akul muslim kal jasadil wahid. Kita sesama muslim itu bersaudara. Kal jasadil wahid, seperti satu anggota badan ini. Kalau ada yang luka, biasanya apa? Di badan kita ada yang luka. Biasanya apa? Seluruh badan itu ikut demam. Ya, biasanya gitu kan. Ikut demam. Karena apa? Merasakan sakit tadi. Semua ikut merasakan sakit. Itulah seharusnya umat Islam seperti itu. Sebagaimana Rasulullah, apabila ada sahabatnya yang susah, beliau ikut susah. Maka itu yang disebutkan tadi, disebutkan dalam ayat tadi, yaitu apa tadi? Min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Amat berat baginya penderitaan. Apa yang diderita oleh umatnya itu dirasakan oleh Rasulullah. Sehingga apa? Kehidupannya Rasulullah itu berada di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Karena tadi merasakan penderitaan daripada umatnya. Kalau ada orang yang seperti ini luar biasa. Hidupnya ada di hatinya rakyatnya seumpama. Oh, luar biasa. Karena apa? Dia senantiasa memikirkan rakyatnya. Sehingga apa? Kehidupannya ada di hati rakyatnya. Saya ingat ada seorang kiai yang memberikan nasihat kepada santri-santrinya. Hei anak-anakku, seorang kiai bertanya, siapakah orang yang penting itu katanya. Maka para santri menjawab, Pak Yai, orang yang penting itu adalah pemimpin, Pak Yai. Salah. Ketika dijawab ternyata apa salah. Akhirnya jawaban yang kedua duga-duga. Siapa yang tahu siapa orang yang penting itu? Ada lagi yang mengacungkan tangan. Orang yang penting itu kiai. Salah. Malah lebih kencang lagi. Pak Yainya ngomong salah. Lalu akhirnya menduga-duga lagi. Ada yang jawab orang yang penting adalah para ulama. Salah. Salah semua. Pemimpin salah, kiai juga salah, ulama juga salah. Baru ketika itu kiai menjelaskan, orang yang penting adalah orang yang senantiasa mementingkan orang lain. Mau pemimpin apabila dia mementingkan dirinya sendiri, gak mementingkan rakyatnya, bukan termasuk orang yang penting. Mau kiai kalau dia tidak mementingkan santri-santrinya, tidak mementingkan agamanya, maka disebut bukan orang yang penting. Demikian pula walaupun dia seorang ulama, kalau hanya mementingkan dirinya sendiri, maka dia termasuk bukan orang yang penting. Maka silahkan anak-anakku, kalian mau jadi apa saja, yang penting jadilah orang yang penting, orang yang senantiasa mementingkan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ibu bapak, harta kekayaannya semuanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, untuk berdakwah. Sepertiga kekayaan Mekah itu saat itu yang menguasai siapa? Siti Khadijah itu. Tapi ternyata apa? Semua kekayaan Nabi Muhammad, Siti Khadijah itu habis untuk apa? Untuk berdakwah, untuk agama Allah, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Karena apa? Rasulullah nggak mau ada umatnya itu menderita. Rasulullah nggak rela apa ada umatnya itu nggak bahagia. Sehingga apa? Harta kekayaannya semuanya diperuntukkan untuk umatnya, agar umatnya menjadi orang yang bahagia semuanya, selamat semuanya. Maka apa? Dakwah terus menerus, siang malam Rasulullah itu berdakwah terus menerus. Ini luar biasa.
Sampai disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah meninggal dunia, di rumahnya itu untuk menyalakan lampu saja nggak ada. Minyak untuk menyalakan lampu nggak ada. Kenapa ini? Semua harta kekayaan sudah habis, diperuntukkan untuk dakwah tadi. Inilah luar biasa. Inilah disebutkan tadi, azizun alaihi ma anitum, amat berat baginya penderitaanmu, alias tadi senantiasa merasakan penderitaan umatnya. Kita ingat mungkin dalam riwayat sering disebutkan oleh para penceramah, ketika Rasulullah mau wafat, apa yang disebut Rasulullah? Apakah diriku, diriku? Enggak. Yang disebut apa? Ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Rasulullah tidak hanya memikirkan diri sendiri saja, yang dipikir ada umatnya, umatnya. Nah, kalau kita itu sudah dipikirnya Rasulullah, terus kita nggak cinta sama Rasulullah, itu kebangetan. Rasulullah jauh dari memikirkan kita ini, agar kita menjadi orang yang bahagia, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada orang yang tidak bahagia, Rasulullah mendatangi agar dia menjadi orang yang bahagia. Inginnya Rasulullah bukan hanya bahagia di akhirat saja, di dunia juga bahagia, di akhirat pun juga bahagia. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah punya sifat azizun alaihi ma anittum tadi. Senantiasa merasakan penderitaan orang lain. Kadang-kadang kalau di kita kan enggak, orang lain menderita biarin, yang penting saya tidak menderita. Ada yang seperti itu. Makanya terus banyak hadis Rasulullah yang menyebutkan orang yang baik itu yang bagaimana? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Khoslatani la sya'afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada tandingannya. Apa itu? Beriman kepada Allah. Setelah itu yang kedua, bermanfaat bagi sama muslim. Maka orang yang bermanfaat ini loh orang yang terbaik. Maka Rasulullah itu hadirnya memberikan manfaat. Bahkan tidak hanya kepada para sahabat, merubah keadaan dunia ini sehingga tahu tentang kebenaran. Rasulullah azizun alaihi ma anittum. Berikutnya, harisun alaikum bil mu'minin. Haris itu maknanya adalah sangat menginginkan kebaikan. Haris sangat menginginkan keselamatan. Pengennya apa? Semua ini menjadi orang yang bahagia semuanya, umatnya ini. Semua selamat, semuanya, nggak ada yang menderita. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, ya Allah, aku itu baru ridha, aku itu baru senang apabila wa ahadum min ummati la yadkhulunal nar. Rasulullah baru bahagia, baru senang. Wa ahadun, satu pun dari umatku itu tidak akan masuk api neraka. Itu baru Rasulullah paling senang. Jadi menginginkan apa? Semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau ini. Ada orang yang enggak mau masuk surga ternyata. Kila wa man aba, kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Ada orang kok enggak mau masuk surga itu. Nah, maka man ahabbani faqad ata'ani. Barang siapa yang cinta kepadaku, taat kepadaku, dialah akan masuk surga. Dan barang siapa man aswani kok durhaka kepadaku, faqad aba, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Ya, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mengikuti Rasulullah dan nanti bisa bersama Rasulullah. Satu, punya sifat tadi azizun alaihi ma'anitum. Yang kedua, harisun alaikum, menginginkan yaitu kebaikan kepada orang lain. Kita urus keluarga kita agar semuanya selamat. Ini namanya haris.
amat sangat menginginkan kebaikan. Keluarganya akan menjadi baik. Tidak hanya selamat di dunia saja, selamat di akhirat. Itu yang diinginkan Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ujungnya raufur rahim. Rauf, apa rauf artinya? Amat penyantun. Maknanya apa? Belas kasihan terhadap orang lain. Nabi Muhammad mempunyai sifat belas kasihan terhadap umatnya. Agar apa? Terjauh daripada madharat, senantiasa memperoleh kebaikan. Raufur rahim. Rahim artinya adalah penyayang, amat sayang. Sehingga Rasulullah gak ridha, gak senang apabila ada umatnya ini mendapatkan kemadharatan, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ingin Rasulullah. Sehingga tadi waktu, kekayaannya semuanya diperuntukkan untuk umatnya, agar semuanya umatnya ini selamat. Tapi ternyata ibu bapak, apakah kebenaran yang disampaikan Rasulullah semuanya menerimanya? Tidak juga. Maka ayat berikutnya menghibur Rasulullah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling. Ternyata ketika Rasulullah sampaikan kebenaran, enggak semuanya mau ikut. Kalau mereka enggak mau mengikut, fa in tawallau, fakul, maka katakanlah, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berdakwah, habis waktu, tenaga, harta habis, ternyata juga dia enggak mau beriman. Hasbi Allah, itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdakwah habis harta kekayaan, waktu, tenaga. Ketika orang nggak mau mengikuti pasti apa? Sedih, susah, marah, tidak sampai marah. Maka apa? Kembalikan kepada Allah. Hasbi Allah. Kita juga sama. Ketika kita ngajak orang mungkin untuk kepada kebenaran, kok ternyata sudah kita ajak terus menerus, nggak pernah lelah kita. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya belum mau kembali lagi. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Sehingga apa? Sedih kita hilang. Memang itu sudah kehendaknya Allah. Ada contohnya ibu bapak. Nabi Muhammad itu sangat-sangat mencintai pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya juga menyayangi Rasulullah. Tapi ternyata pamannya itu sampai akhir hayatnya tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Maka seperti ini apa? Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali hanya dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdakwah, dia menghabiskan harta kekayaan untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Tuhan yang memiliki arsy yang sangat agung. Allah Maha Kuasa. Jadi apa? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya apa? Syuruk sudah masuk. Ya, mudah-mudahan ibu bapak kita bahas satu atau dua ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa menteladani Rasulullah. Jadilah orang-orang yang kita itu bermanfaat bagi orang yang lain, ya. Sehingga apa? Kalau kita menjadi orang yang manfaat, kita akan senantiasa dirindukan kita. Ketika kita di dunia ini ditinggal, kita masih rindu. Rindunya bagaimana? Mudah-mudahan ya Allah pertemukan kami lagi nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikianlah
kekurangannya mohon maaf. Kita sama-sama dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.